Jamu merupakan minuman tradisional masyarakat Indonesia sejak ratusan tahun lalu. Sampai sekarang sudah berkembang jamu dalam bentuk serbuk ataupun kapsul yang diracik dari berbagai bahan alami dan dipercaya memiliki manfaat bagi kesehatan. Mari kita bahas apakah aman minum jamu bersamaan dengan obat modern dari dokter. Obat yang beredar di pasaran saat ini dibedakan menjadi obat modern dan obat tradisional. Obat modern adalah obat yang biasa kita beli di apotek, baik yang dibeli bebas maupun dengan resep dokter, dan sudah teruji manfaat dan efek sampingnya secara farmakologis dan klinis. Obat modern ini tersedia dalam berbagai bentuk seperti tablet, kapsul, sirup, atau injeksi. Sebagai contoh, paracetamol berfungsi meredakan nyeri ringan hingga sedang dan menurunkan demam. Contoh produk, Panadol dan Sanmol. Amlodipin berfungsi menurunkan tekanan darah tinggi atau hipertensi dan mencegah penyakit jantung. Contoh produk, Norvax dan Amlodipin IF. Sedangkan obat tradisional biasanya dibuat dari bahan tanaman yang diambil secara utuh, di mana tanaman itu masih mengandung berbagai jenis zat dan belum diekstrak per unsur sesuai manfaatnya. Berikut 3 jenis obat herbal beserta contoh produknya. Yang pertama yaitu jamu. Jamu merupakan obat tradisional yang diracik dari bahan alami tanpa melalui proses modern atau uji klinis. Jamu telah digunakan secara turun-temurun dengan efektivitasnya berdasarkan pengalaman. Contoh jamu yaitu kunyit asam, terbuat dari kunyit dan asam jawa yang bermanfaat untuk meredakan nyeri haid atau menjaga kesehatan pencernaan. Yang kedua yaitu beras kencur, terbuat dari beras, kencur, dan jahe yang bermanfaat untuk mengurangi pegal-pegal dan meningkatkan energi. Jenis obat herbal yang kedua yaitu obat herbal terstandar atau OHT. OHT merupakan obat herbal yang menggunakan ekstrak tumbuhan dengan standar mutu tertentu, tetapi belum melalui uji klinis. Produksinya sudah terkontrol, lebih aman dibandingkan jamu tradisional, namun belum selevel dengan fitofarmaka. Contoh OHT yaitu tolak angin yang mengandung berbagai bahan seperti jahe, daun mint, dan madu untuk meredakan masuk angin. Antangin, obat herbal untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan meredakan gejala masuk angin. Jenis obat herbal yang ketiga yaitu fitofarmaka. Fitofarmaka merupakan obat herbal yang telah melalui uji praklinis dan uji klinis, sehingga efikasinya terbukti secara ilmiah. Aman digunakan seperti obat modern karena sudah memiliki standar tinggi. Contoh fitofarmaka yaitu Stimuno, mengandung ekstrak meniran hijau untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Natrium diklofenak dari ekstrak daun salam sebagai pereda nyeri dan antiinflamasi. Berikut beberapa bahan tanaman yang biasanya dijadikan obat tradisional. Jahe bersifat antimual untuk wanita hamil muda dan mabuk perjalanan. Bawang putih membantu menurunkan kolesterol darah. Bawang putih dapat berinteraksi dengan obat warfarin dan clopidogrel yang dapat meningkatkan risiko pendarahan. Dan mengkudu bermanfaat menurunkan tekanan darah tetapi dapat berinteraksi dengan obat antihipertensi. Jadi, sebagian besar bahan alami yang dijadikan obat tradisional aman untuk dikonsumsi jika tidak berlebihan. Meskipun aman, obat tradisional juga berpotensi menyebabkan efek samping baik ringan maupun serius. Tips aman mengkonsumsi obat tradisional. Yang pertama, gunakan obat tradisional yang sudah memiliki nomor pendaftaran BPOM. Yang kedua, membaca aturan pakai sebelum mengkonsumsi obat tradisional. Dan yang ketiga, periksa tanggal kadaluarsa. Jangan gunakan obat tradisional bersamaan dengan obat modern atau resep dokter. Karena obat tradisional dapat berinteraksi, baik menurunkan kinerja obat modern ataupun melipat gandakan efek dari obat modern. Sehingga dapat menimbulkan efek samping serius jika dikonsumsi bersamaan dengan obat-obatan medis atau modern seperti obat penurun tekanan darah, obat pengencer darah, dan obat diabetes. Sebaiknya berikan jeda sekitar 2 hingga 3 jam sebelum mengkonsumsi obat modern
setelah minum obat tradisional. Efek samping penggunaan obat tradisional dan obat modern secara bersamaan. Yang pertama, penurunan atau peningkatan efek obat modern. Beberapa bahan herbal dapat memperkuat atau melemahkan kerja obat modern. Seperti contoh, herbal untuk depresi dapat menurunkan efektivitas obat seperti kontrasepsi oral atau antidepresan. Ginseng dapat meningkatkan resiko efek samping obat tekanan darah tinggi atau insulin. Yang kedua yaitu peningkatan resiko efek samping. Kombinasi herbal dengan obat modern dapat meningkatkan resiko toksisitas. Jahe atau ginkgo biloba bersama aspirin dapat meningkatkan resiko pendarahan. Kombinasi obat herbal yang bersifat sedatif atau penenang dengan obat penenang modern dapat menyebabkan kantuk yang berlebih. Yang ketiga yaitu gangguan metabolisme obat. Herbal seperti kunyit atau temulawak dapat mempengaruhi kerja enzim hati seperti CY450 sehingga mempengaruhi metabolisme obat modern. Ini dapat menyebabkan kadar obat modern di tubuh menjadi terlalu tinggi atau terlalu rendah. Contoh interaksi negatif, antibiotik dengan herbal yang mengandung tanin seperti daun jambu biji dapat mengurangi efektivitas antibiotik karena tanin menghambat penyerapan obat. Antikoagulan seperti warfarin dan herbal pengencer darah seperti jahe, ginseng, dan ginkgo biloba dapat meningkatkan resiko perdarahan yang berlebih. Obat hipertensi dengan akar licorice dapat meningkatkan tekanan darah akibat efek licorice yang mempengaruhi keseimbangan elektrolit. Berikut tips mencegah efek samping. Yang pertama, konsultasi dengan dokter atau apoteker sebelum mengkonsumsi obat herbal bersama dengan obat modern. Diskusikan dengan tenaga medis mengenai kemungkinan interaksi yang akan terjadi. Yang kedua, perhatikan dosis. Hindari mengkonsumsi herbal dalam dosis tinggi atau tidak sesuai aturan. Dan yang ketiga, cek informasi obat. Pelajari efek samping dan interaksi obat modern maupun obat herbal yang akan digunakan. Kombinasi ini dapat memberikan manfaat jika digunakan dengan hati-hati, tetapi tetap penting untuk mengutamakan keamanan dan memastikan obat tidak saling bertentangan. Kelebihan dan kekurangan obat herbal atau tradisional. Kelebihan, alami dan minim efek samping, karena berasal dari bahan alami. Obat herbal cenderung lebih aman jika digunakan dalam dosis yang tepat. Multifungsi. Beberapa obat herbal mengandung senyawa yang dapat memberikan manfaat untuk beberapa kondisi sekaligus. Misalnya, jahe untuk mual, nyeri, dan meningkatkan pencernaan. Ramah untuk penggunaan jangka panjang. Untuk kondisi kronis ringan seperti MAH atau daya tahan tubuh, obat herbal bisa digunakan tanpa ketergantungan. Biaya lebih terjangkau. Harga bahan herbal seringkali lebih murah dibandingkan obat modern. Kemudian kekurangan dari obat herbal atau obat tradisional yaitu efek terbatas dan lambat. Efek obat herbal biasanya memerlukan waktu lebih lama karena konsentrasinya lebih rendah dibandingkan dengan obat modern. Belum terstandar semua. Banyak obat herbal, khususnya jamu, yang belum melalui uji klinis, sehingga efektivitasnya sering didasarkan pada pengalaman tradisional, bukan bukti ilmiah. Risiko kontaminasi. Beberapa obat herbal mungkin tercemar logam berat, pestisida, atau mikroba jika proses produksinya tidak higienis.
Interaksi dengan obat modern. Jika digunakan bersamaan, obat herbal bisa mempengaruhi efektivitas obat modern. Kelebihan dan kekurangan obat modern. Kelebihan, efektif dan cepat. Obat modern bekerja dengan cepat karena bahan aktifnya sudah diisolasi dan diformulasikan secara spesifik. Teruji ilmiah, telah melalui uji klinis lengkap untuk memastikan efektivitas dan keamanannya. Dosis tepat dan terstandar. Kandungan bahan aktifnya telah diukur dengan akurat sehingga memberikan efek terapi yang jelas. Penanganan beragam penyakit. Cocok untuk menangani penyakit berat atau akut seperti infeksi, kanker, dan penyakit kronis lainnya. Kekurangan obat modern. Efek samping lebih tinggi karena bahan aktifnya lebih terkonsentrasi. Obat modern sering menyebabkan efek samping jika tidak digunakan dengan benar. Ketergantungan atau resistensi. Penggunaan obat tertentu seperti antibiotik secara berlebihan dapat menyebabkan resistensi bakteri. Biaya mahal. Obat modern, terutama yang inovatif atau spesifik, seringkali memiliki harga yang tinggi. Tidak cocok untuk penggunaan jangka panjang. Beberapa obat modern dapat menyebabkan efek samping serius jika dikonsumsi dalam waktu yang lama. Misalnya, obat penghilang rasa sakit dapat merusak ginjal. Obat herbal atau obat tradisional lebih cocok untuk pencegahan atau pengobatan ringan, tetapi memerlukan waktu lebih lama untuk menunjukkan hasil. Sedangkan obat modern efektif untuk penyakit akut atau berat, tetapi harus digunakan dengan hati-hati karena efek sampingnya. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada Program Kompetisi Kampus Merdeka PKKM, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tahun 2024, serta semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan video diskusi tugas efek samping obat alami ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi pemirsa dan terkhusus bagi mahasiswa mata kuliah efek samping obat alami program studi S1 Farmasi Universitas Duta Bangsa Surakarta. Kami, Faizah Arikoh Nareswari dan Nesya Sucitra, pamit undur diri dulu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.